all the students. Today we will continue the material of our lesson from last material. We have discussed the agreement atau kesesuaian between subject and verbs, ya, antara subjek dan verbs. Sekarang kita lanjut halaman 24. Kita akan membahas tentang perbedaan antara gerund dan infinitif. Ini aslinya self study, belajar mandiri, tetapi ini perlu kami jelaskan di sini karena ini sering muncul selain tenses yang sudah dibahas sebagian. Sini gerunds and infinitives. Jadi langsung ke bawah ini. Go to the essential, di atasnya tabel. Go to the essentials online resources for self study. Gerunds and infinitive. Gerund maupun infinitif. Yang dimaksud infinitif di sini to infinitif, verb one, ya, yang bertemu to sebelumnya, seperti contoh bawah itu I want to go. To go itu adalah to infinitif. Kalau tanpa to namanya berinfinitif. Ya. Di sini perlu diingat mereka semuanya baik gerund maupun infinitif to infinitif itu hanya bertempat selain di kedudukannya predikat. Maksudnya predikat di sini kalau dalam structure itu verbs. Contohnya I want to go. Subjeknya adalah I. Mestinya adalah predikatnya kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Inggris di sini verbsnya yaitu want. Sebagai objek atau pengganti objek di sini adalah to go. Maka di sini walaupun ini adalah to go, go itu adalah kata kerja verbs, akan tetapi pada hakikatnya dia menempati posisi objek. Maka statusnya dia tidak di verbs utama. Ya, bisa disimpulkan secara sekilas bahwasanya to infinitif maupun gerund itu bertempat selain di verbs, walaupun dirinya itu maknanya verbs. Ya, bisa di subjek, bisa di posisi objek, bisa di posisi keterangan atau object of prepositions, itu juga yang sering muncul. Jadi inilah posisi-posisi yang sering nanti akan ditempati oleh gerund maupun to infinitif. Ya, itu contoh pertama. Baik, kita bahas dari contoh I want to go dan they need to eat. As you know, when one verb follows another, the second verbs may take in the infinitive forms. Ya, sebagaimana kamu ketahui, ketika suatu kata kerja mengikuti kata kerja yang lain, maka yang kedua, kata kerja yang kedua, verb yang kedua itu harus berupa to infinitif, bentuk infinitif. Contohnya to infinitif di sini rumusnya adalah to plus simple form of the verbs. Tadi I want sudah ada verbs, harus dikasih ada verbnya lagi, dipisah dengan to go. They need, ada eat, makan, berarti dipisah dengan dua verb bertemu, dipisah dengan to. Ya, posisi verb utama tetap need dan want. Yang saya maksud tadi to infinitif gerund tidak bisa bertempat pada verbs yang utama. Selanjutnya, please keep going dan they quite asking.
kedua kata itu sometimes, terkadang the verbs is followed by gerunds. Verbs keep dan quiet itu diikuti bukan dengan verb yang to infinitifkan ya kadang, tapi diikuti dengan ing. Keep karena artinya apa? Keep itu jaga atau terus, berarti kelanjutan dari aksi sebelumnya sudah berlaku ya. Kalau yang di atas I want to go, perginya belum. Tapi kalau di gerund maknanya proses aksi itu sudah jalan, sehingga beberapa verbs yang sudah bermakna aksi jalan itu wajib diikuti oleh gerund karena memang dia bukan mau memulai. Bukan. Ini contoh yang berikutnya adalah simple form of the verbs ya, bentuk sederhana dari verbs adalah bentuk sederhana dari gerund itu adalah simple forms of verbs, yaitu verb pertama ditambah plus ing. Selanjutnya it begins to rain dan it begin raining. Nah, dua-duanya ini boleh karena aksi mulai itu sudah hujan, itu aksinya bisa sudah berlangsung atau baru mau mulai. Jika baru mau mulai maka pakai to infinitive. It begin to rain, dan kalau sudah mulai ini masih berlangsung maka menggunakan gerund menjadi it begin raining. Some verbs can take either an infinitive or gerund. Ya, beberapa kata kerja bisa menggunakan infinitif, bisa disertai pula dengan gerund. Tabel berikutnya contoh verb-verb yang kadang diikuti to infinitif, kadang diikuti gerund, kadang bisa dua-duanya. Seperti can't afford atau decide, want, itu wajib diikuti to karena baru berusaha akan memutuskan untuk, berarti sebelumnya belum dilakukan. Jadi dilihat dari arti itu sudah bisa diketahui ini akan menggunakan to atau menggunakan ing ya. Enjoy itu sudah berlangsung sehingga dia menggunakan gerund enjoy speaking karena sudah menikmati dia, berarti proses menikmati. Mind ya, miss itu juga ya, itu keduanya verb sudah bermakna aksinya sudah berlangsung ya. Rasa karena menyangkut rasa ya, mind, miss itu menyangkut rasa, rindu dan pikiran, memikirkan dan seterusnya. Can stand ya, can boleh baca can't itu bacanya agak kadang sama mirip, hanya sedikit letupan kadang yang membedakan. Ndak tahan ini bisa saja aksinya sudah mulai sebelumnya, bisa enggak, bisa baru akan. Nah, maka di sini bisa digunakan infinitif dan gerund. Like juga demikian, bisa digunakan infinitif dan gerund. Masih banyak kata-kata yang lain, bisa dicari di buku grammar yang lain. Demikian, thank you very much. See you next meeting. Maybe we will meet again in the next meeting via Zoom insyaallah. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.